Ya, kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran fisika, yaitu pada bab hukum gerak Newton, di mana salah satu pembahasannya yaitu mengenai tegangan tali ya. Jadi kalau kalian punya seutas tali, kalian tarik, tentu talinya akan menegang atau mengeras ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal yang biasa kalian akan temui apabila sedang ulangan harian maupun ulangan umum ya. Di sini soalnya ada sebuah balok bermassa 25 kg digantungkan pada dua tali yang masing-masing membentuk sudut 37 derajat dan 53 derajat. Jika sistem setimbang, hitunglah gaya tegangan tali T1 dan T2. Ingat di sini sistemnya setimbang ya. Sistem setimbang itu apa? Ya, dalam keadaan diam. Keadaan diam. Nah, kalau benda dalam keadaan diam, ya pasti berlaku hukum Newton yang pertama ya, di mana sigma F-nya itu sama dengan 0 ya. Oke, mari kita langsung jawab saja ya. Jawab ya. Kita gambarkan ulang atau kita uraikan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja. Jadi gambarnya ini seperti ini. Oke. Kalau saya buat diagram kartesian, saya bagi ini. Misalkan ini sumbu X dan ini sumbu Y ya. Nah, di sini ada katakanlah T1 ya, T2. Di sini T2, di sini T1. Oke. Nah, di sini itu sudutnya itu 53, di sini 37 ya. Ingat segitiga untuk sudut bersebangan, berarti kalau di sini 53, di sini juga pasti 53 ya. Ini 37 dan di sini juga akan 37. Ini teorema sudut berseberangan ya. Nah, kalau berdasarkan sumbu X ya, jadi ke kanan ini nanti akan ada gaya T2 dikalikan dengan cos 53 ya. Sedangkan yang T1-nya ini akan arahnya ke kiri ya. Nanti itu T1 dikali cos 37 ya. Sedangkan kalau kita tinjau gaya dalam sumbu Y ya. Sumbu Y ini di sini kan ada massa nih. Gaya berat pasti arahnya ke bawah ini. Jadi ini ada gaya berat dan arahnya ke bawah ya. Katakanlah di sini W ya. Sedangkan di sini itu yang ke atas itu ada dua gaya. Yang pertama itu T2 dikali sin 53 ya. Yang satu lagi itu T1 dikali sin 37 ya. Jadi ada berapa gaya di sini yang berlaku? Di sini ada satu ya. Ini gaya yang saya kasih tanda hijau itu gayanya ya. Gayanya ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 totalnya ya, baik sumbu X maupun sumbu Y ya. Ya, benda ketika keadaannya diam, maka sigma F baik sumbu X maupun sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Jadi kita langsung tuliskan saja sigma Fx-nya itu sama dengan 0 ya. Dan sigma Fy-nya juga sama dengan 0 ya. Jadi kita tinjau gaya yang bekerja pada sumbu X. Ada apa aja? Ya, ini ya, ini gaya yang sumbu X ya. Jadi ada T2 ke kanan ya. T2 dikali cos 53 ya. Ya, ini positif. Kenapa positif? Karena arahnya ke kanan ya, T2-nya ini.
dikurangi T1 dikali cos 37 yang ini ya. Jadi sama dengan 0. Maka T2 cos 53 sama dengan T1 dikali cos 37. Ingat cos 53 itu hasilnya 0,6 ya. Sedangkan cos 37 itu hasilnya 0,8 ya. Sehingga untuk T2 berarti T2 dikali 0,6 sama dengan T1 dikali 0,8 ya. Kalau kita pindahkan ininya 0,8 ke sini, jadinya T1 itu sama dengan 0,6 dikali T2 dibagi 0,8. Atau T1 itu kita sama-sama bagikan dengan 0,2 jadi 3/4 T2 ya. Ini untuk persamaan pertama yang berlaku pada gaya searah sumbu X ya. Sedangkan untuk gaya searah sumbu Y, sumbu vertikal ini ada 1, 2, 3 gaya yang bekerja ya. Yang ke atas kita beri tanda positif, yaitu ada T2 dikali sin 53, T2 dikali sin 53 ditambah T1 dikali sin 37 dikurangi W sama dengan 0. Oke. Nah, sin 53 itu kebalikannya ya. Jadi sin 53 itu hasilnya 0,8, sedangkan cos 37 itu sin 37 itu sama dengan 0,6 ya. Jadi T2 dikali 0,8 ditambah T1 dikali 0,6 kemudian dikurangi W itu massa kali gravitasi ya. M dikali G sama dengan 0 ya. Jadi kita tulis 0,8 T2 ya, kita kedepankan ditambah 0,6 T1 dikurangi M-nya itu sendiri ya 25 ya. Dikurangi 25 dikali G-nya itu kita ambil 10 sama dengan 0 ya. Atau kita sederhanakan 0,8 T2 ditambah 0,6 T1 dikurangi 25 kali 10 250 sama dengan 0 ya. Nah, T1-nya tadi berapa? T1-nya tadi atau gini, 0,8 T2 ya, kita sederhanakan tambah 0,6 T1 sama dengan, nah ini pindah ke sini ya, jadi positif 250 ya. Kita kalikan 10 semua ya, biar gampang, biar nggak ada koma-komanya. Kali 10 jadi 8 T2 ditambah 0,6 T1 sama dengan 2500 ya. Kali 10 semua biar komanya hilang. Sehingga kita ganti T1-nya itu 3/4 T2 ya. Jadi 8 T2 ditambah 6 dikali 3/4 T2 sama dengan 2500 ya. Sehingga ini itu 6 dikali 3 18-nya ini. Ini kita coret, jadi ini itu dapatnya 2, ini 3, berarti 3 kali 3 9 ya. Jadi 8 T2 ditambah 9/2 T2 sama dengan 2500 ya. 9/2 itu 9 dibagi 2 berarti 4,5 ya. Jadi 8 T2 ditambah 4,5 T2 sama dengan 2500. Nah, ini ditambah saja, jadi 12,5 T2 ya. 8 tambah 4,5 itu 12,5 T2 sama dengan 2500. Maka T2 sama dengan 2500 dibagi 12,5.
Ya dapatnya berapa? T2 itu dapatnya 25 dibagi 12,5. Ya dapat 2, sisanya nolnya 2. Jadi 200. Dapat 200. Satuannya Newton. Nah, inilah T2-nya dapat 200. Sedangkan T1-nya berapa? T1-nya kita masukkan ke persamaan ini ya. Jadi T1 itu sama dengan 3/4 dikali T2. T1 sama dengan 3/4 dikali 200. Maka T1 sama dengan 3/4. 3/4 lagi. Udah kan ya. Maka T1 sama dengan 200. Ya ini dibagi aja, jadi ini 2, ini tinggal 1. Berarti 300 dibagi 2 ya 150 Newton. Inilah hasil T1-nya ya. Jadi tegangan tali 1 itu sebesar 150 Newton ya. Yang ini itu 150 Newton dan yang ini itu 200 Newton ya. Ya, ini semoga bisa dipahami ya penjelasan ini. Adakah cara yang lebih cepatnya? Sebenarnya ada cara yang lebih cepat, yaitu menggunakan aturan sinus. Aturan sinus ya. Jadi kalau seperti ini pakai aturan sinus saja, ini lebih mudah dan lebih cepat. Dalam hitungan menit, detik juga bisa ya. Jadi misalkan di sini saya gambar lagi ya. Aturan sinus itu berlaku ketika di sini ada katakanlah ya gaya-gaya yang membentuk sudutnya. Sudutnya ini katakanlah di sini gamma, ini alfa, ini beta ya. Di gamma, alfa, beta ya. Di sini katakanlah T1, ini T2, ini T3 ya. Ada 3 tegangan tali di sini. Di mana ya ketiga sudut ini saling berhadapan ya. Ingat T1 itu menghadap ke sudut alfa ya. Kemudian T2 itu menghadap ke sudut beta dan T3 itu menghadap ke sudut gamma ya. Jadi ya T1 dibagi sin alfa ya sama dengan T2 dibagi sin beta ya menghadap sudutnya sama dengan T3 dibagi sin gamma ya. Kalau kita perhatikan kembali itunya apa? Angka-angkanya di sini itu 53 ya. Ini 37 dan ini pasti sudutnya 90. Kenapa? Karena segitiga itu harusnya 180. Ya. Saya bikin garis-garis di sini biar membantu. Di sini 53, ini 90, yang ini itu sudutnya 143 ya. Yang ini 37 dan ini itu 90, yang ini itu sudutnya 127 ya. Jadi ada sudut 127, 143 dan sudut 90. Di mana alfanya itu 143, betanya itu 127 dan gammanya itu 90 ya. Nah, jadi T1 yang diketahui di sini adalah T3 ya. T3 tadi merupakan gaya berat dari bendanya ini ya. Di mana arahnya ke bawah kan berarti masanya kan W-nya T3 itu sama dengan W ya. Sama dengan massa kali gravitasi, di mana massanya itu 25, gravitasi percepatannya itu 10. Jadi T3 itu hasilnya 250 ya. Nah, sinnya kita langsung masukkan. Kita mau mencari T1 dulu. Jadi kita bandingkan antara T1 dengan T3. Jadi T1 per sin alfa sama dengan T3 per sin gamma ya. T1 per sin alfanya berapa di sini? Alfanya tadi 143 ya. Sin 143 sama dengan T3-nya tadi 250 dibagi
sin gamanya 90 ya. Kita kalkulasikan semuanya, di mana T1 dibagi sin 143 itu ya, sin 143 itu nilainya 0,6 ya. Sama dengan 250 dibagi sin 90 itu nilainya ya 1 ya. Jadi kita kali silang, T1 dikali 1 sama dengan 0,6 dikali 250. Hasilnya berapa? Iya, hasilnya itu 150. Jadi T1-nya 150 Newton. Sama apa tidak dari ini T1-nya? Ya, ini sama ya. Ini 150 dan ini juga 150. Kemudian untuk mencari T2-nya kita bandingkan sama juga ya. T2 kita bandingkan ini ke sini ya. Jadi T2 dengan perbandingan ke T3 atau T1 juga nggak apa-apa. Sama saja nanti hasilnya. Jadi kita bandingkan saja dengan T3, yaitu T2 itu dibagi sin beta sama dengan T3 dibagi sin gamma, di mana T2 dibagi yang kita cari sin beta itu 127. Sin 127 sama dengan T3-nya itu tadi ini 250 dibagi sin 90. T2 sin 127 ya 0,8 sama dengan 250 dibagi 1. Sama, kita kalikan silang ya. Jadi kita kalikan silang, T2 kali 1 ya T2 sama dengan 0,8 dikali 250. Maka T2 sama dengan ya nilainya hasilnya 200 Newton. Ya, ini juga sama ya. T2 juga hasilnya 200 Newton, ini 200 Newton. Ya, cara yang mana yang lebih cepat tergantung kalian ya. Pokoknya jangan pernah menyerah ya dalam belajar ya. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan dimudahkan dalam pemahaman ini. Dan materi untuk pelajaran fisika hari ini cukup sekian. Sampai berjumpa di video selanjutnya.